Selamat pagi semua saudara-saudara, orang-orang hebat, ya, anak-anak Tuhan di semua, ya, sebagai warga binaan. Kita boleh belajar kembali pada hari ini untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Tema yang terpilih hari ini saya tulis di sosial media saya, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, berapa jahatnya pun kelakuan kita, ternyata Bapa di surga tetap memperhitungkan bahwa kita ini tetap miliknya. Ini sungguh luar biasa. Saudara, seringkali manusia itu menilai seseorang karena apa yang dibuatnya saat ini, dan itu betul. Contoh, ya nggak usah semua tahu, tapi yang tahu saja. Dalam minggu yang lalu, selama persiapan Jumat Agung sampai Paskah, Indonesia digoncangkan dengan berita yang mengerikan. Dari dua orang suami istri yang hebat, terkenal namanya, cukup kaya, melakukan satu kejahatan korupsi yang gak main-main. Wah, langsung meledak di sosial media. Netizen, yaitu rakyat yang ada di sosial media, langsung membombardir berita yang nggak usah jauh-jauh. Lihat 2 bulan sebelum pemilu sampai hari ini, bagaimana netizen, nggak semuanya, menghujat ya presiden kita bersama ibu negara. Karena macam-macam. Terjadi pro kontra. Ada yang setuju. Masa kita nggak ingat jasanya presiden? Masa kita lupa? Lihat jalan tol, lihat semuanya. Oke. Kita nggak bahas tentang siapa yang bermasalah, koruptor itu ataupun presiden kita. Tapi itulah manusia. Manusia itu paling cepat menghakimi, ya. Manusia itu paling cepat untuk menghakimi orang lain. Yang namanya manusia ini sangat mudah melupakan hal-hal yang baik yang pernah orang kerjakan untuk hidup kita. Begitu ada hal buruk, ada hal jahat, ya, satu kali aja hilang semua yang sudah pernah dibuat baik atas orang itu, bahkan melupakan. Nah, itulah manusia. Bersyukur kepada Bapa di surga. Ternyata Bapa kita di surga tidak seperti kita. Ini yang kita akan pelajari. Saudara, maka itu kita pun harus bisa seperti Bapa kita di surga. Ya. Percaya toh, Papa sangat tahu kita buat salah seperti apa. Tahu, karena dia maha tahu. Bahkan sebelum kita buat salah saja, sebentar ini karena apa? Ya, kita belum buat salah. Kalau saya lihat firman ini ngeri. Kita belum buat salah. Baru rencana. Berarti kalau baru rencana, orang lain gak ada yang tahu. Tapi Papa tahu. Dan ketika dia tahu kita sedang buat rencana untuk berbuat jahat, Papa tetap memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk bertobat.
Bersyukur kepada Tuhan. Bagi yang belum tahu, yang di Facebook, Instagram, atau gabung di Zoom, tapi yang belum tahu. Setiap Senin, Rabu, jam 9 WIB, dan setiap Jumat, jam 8.30 WIB, kita berkumpul di Zoom ini. Jadi yang baru gabung di Zoom, kalau Senin, Rabu, Jumat, Zoom-nya yang ini ya, kehidupan. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, kita berkumpul bersama dengan sekian banyak. Nah, hari ini kurang lebih 60-an. Ya, LPP perempuan, LPKA untuk anak-anak. Oh, masa gereja Anugerah Bekasi harus keluar? Baru berapa menit? Ya, ini kesulitan di beberapa LP karena ruangannya nggak banyak sehingga sering dipakai yang lain. Kiranya saudara dari LP Bekasi Tuhan memberkati. Nah, di Zoom setiap ini kok muncul lagi. Di Zoom setiap Senin, Rabu, Jumat. Perjuangan Pak Andreas Nurmandala minta kepada Kementerian Hukum dan HAM, puji Tuhan, mewajibkan semua saudara warga binaan wajib untuk hadir Senin, Rabu, Jumat. Dan itu dapat penilaian sebagai nilai tambah untuk saudara dapat remisi atau pembebasan bersyarat. Puji Tuhan, kalau pemerintah Indonesia lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada yang bisa nolong. Kenapa itu di LP mana ini suaranya tidak kedengaran? WBP Rutan Sidikalang. Bagaimana caranya? Bisa ditolong? Oke. Nah, kalau pemerintah bisa menilai aktivitas rohani kita sebagai warga binaan, sehingga itu diperhitungkan oleh pemerintah untuk semua kita warga binaan mendapat nilai tambah poin untuk menaikkan ya jumlah banyak dalam pengurangan masa hukuman kita. Apalagi Tuhan, luar biasa. Amin, Rahman, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nah, saudara lihat. Maka itu semua warga binaan yang rajin ya, itu bukan untuk kami. Ya, kami nggak dapat keuntungan kerugian apa-apa kalau saudara hadir. Justru yang untung itu saudara semuanya, warga binaan. Karena ada penilaian. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar sejauh apa, setinggi apa Tuhan itu menilai kita sebagai anak-anaknya. Sejahat apa kita, sehancur apa hidup kita, serusak apa kita. Asal ada pertobatan dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Puji Tuhan, terima kasih Pak Galingging. Oke, ini dari Kalimantan. Baik, kita lihat Mazmur pasal 8. Mulai ayat yang keempat. Mazmur pasal 8. Mulai ayat yang keempat. Terima kasih Bapak. Jadi lagi sekali, kalau sampai Kementerian Hukum dan HAM bisa menilai, memperhitungkan kerajinan saudara ikut ibadah via Zoom setiap Senin, Rabu, Jumat. Apalagi Bapa di surga. Ya. Ayat 4, entar ayat 5, apakah manusia? Bukan, berarti ayat yang ketiga. Inilah kalau ada bahasa Inggris, aduh. Itu loh, Filipus, jika aku melihat langitmu, itu ayat yang keberapa? Turun lagi.
Ya, maaf ada perbedaan angka ya. Agak membingungkan. Nah itu 4. Oke. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Langit, loh saudara. Langit itu enggak terukur luasnya. Ya. Sampai hari ini masih banyak orang yang enggak bisa menerima fakta. Langit yang kita lihat biru. Saudara, itu enggak ada batasnya. Itu ruang hampa yang tak terhitung jaraknya, enggak tahu. Jadi enggak ada batasnya langit itu. Maka itu sampai kita hanya lihat biru, tapi enggak ada. Mau dikejar ya pesawat-pesawat ruang angkasa yang sudah mengelilingi ya jagat ini, gugusan Bima Sakti kita, itu nggak pernah menemukan batasnya itu ada di mana. Luas, nggak terukur. Nah kalau kita melihat langit itu, wih saudara, betul-betul nggak terukur. Mudah-mudahan nanti Filipus siapkan sebuah film, cari di internet, How Great is Our God. Terus cari nama Louis Giglio. Mudah-mudahan kita bisa melihat nanti. Wih saudara, yang namanya langit ini enggak terukur. Coba sekarang Filipus bisa dibuka enggak? Yang di Facebook, Instagram, tolong catat. How great is our God. Lalu Louis Giglio, Louigiglio. Ya, Lapas Sidoarjo, puji Tuhan. Coba. Ya, dipercepat nanti kok bisa filmnya. Melihat. Aduh. Itu luar biasa, saudara. Ketika kira-kira tahun 2000, berapa ya? 2005, 2006. Pertama kali film ini muncul. Ini khotbah seorang hamba Tuhan di Amerika. Dan itu ada teks bahasa Indonesianya. Wih, saya kagum, saudara. Ya, Ernie, Endang, puji Tuhan. Ada Filipus? How great is our God, Louis Giglio. Wih, Gifsona, apa kabar? Ya, wih, orang Jogja, hebat. Ya, aduh ini kok bisa aneh-aneh toh ini. Aneh-aneh. Udah? Ya, coba ditayangkan. Sebentar. Saya tutup dulu. Mana Filipus? Filipus yang mana? Tunggu. Ada Filipus? Ada, sebentar Pak. Oh ya. Nah, saudara, kalau kita lihat film ini akan kagum. Ternyata bumi kita itu di alam semesta ini nggak kelihatan sama sekali. Dibanding jutaan, miliaran planet. Miliar, mungkin triliun jumlahnya. Kita tidak bisa mendeteksi. Ya, maka itu langit itu nggak terbatas. Nggak ada batasnya sama sekali. Tunggu. Enggak susah ya Filipus. Ya. Jadi tolong catat nanti cari. Oh iya Yani, terima kasih. Ya. Oke, Ian. Dedi Senang Sali, kamu belajar gimana? Udah kuat ya? Aduh. Udah? Nah, sebentar ya. Saya mau tayang ikut lihat supaya yang di Instagram dan Facebook bisa mengikuti sepintas saja. Nah itu Louis Giglio orangnya, ya. Coba Filipus, mana ini? Terus filmnya,
Ya, maaf yang di audio agak sulit ya. Terus jalan, terus di forward ya. Terus jalan bisa. Ya, coba itu tayangkan. Ini yang ada bahasa Indonesia enggak, Filipus? Terus masih agak jauh. Tuhan tolong supaya kami melihat. Oh, hilang Filipus. Filmnya pendek. Oh, Yosef, Ya saya bisa bantu. Enggak sampai setengah jam. Tapi saya mau lihat yang bagian terakhir saja. Ada berapa planet-planet besar. Lalu bumi ini hilang, saudara. Yang tadi nggak bisa, Filipus. Sudah betul itu. sinyal saya yang nggak kuat. Oh. Siapa bisa bantu? Yosef. Tuhan, tolong kami mau ngeliat dahsyatnya langit itu. Karena kami mau belajar. Sinyalnya nggak kuat. Coba. Oke. Kenapa? As it's oscillating, you can see what's happening. It's shooting a radio frequency out of itself. When they aimed the radio telescopes at the Vela pulsar, this is what they heard. And this is what this guy does 24/7, day and night, 365 days a year. This is what from 1,000 light years away. Halaman tidak merespon. Right now. Oh bukan ini Filipus. How great is our God? Blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible. Bukan yang ini. Nggak bisa. Oke, nah maaf saudara. Ya, nanti sambil nunggu ya, kita lanjutkan. Nah, langit itu tidak terbatas. Sangat luas saudara, sangat luas. Oke, ya kita kembali lagi. Mudah-mudahan nanti bisa. Nah, sehingga nanti kita akan melihat bumi kita itu, kalau titik aja masih kelihatan. Begitu nanti di alam yang bebas itu, langit itu nggak kelihatan, saudara. Hilang, sudah ya. Hilang semua. Oh, mana tadi? Oke. Lanjut ayat yang kelima. Ya. Yang khotbah. Khotbah apa, Yosef? Maksudnya? Bukan, ya. Ya ada filmnya juga. Pokoknya How Great is Our God. Ada enggak? Enggak apa-apa. Jadi Yosef coba cari yang ketika bumi ditunjukkan pertama, lalu ada planet apa selanjutnya. Enggak apa-apa. Filipus. Ya. Ayat 5 sekarang. Mazmur 8. Ya. Coba satu terjemahan aja Filipus. Satu terjemahan. Oke. Lihat ini. Wih, hebat. Papa kita itu luar biasa. Wih, sudah keluar. Oh ya udah kalau gitu ayatnya nanti. Bisa Yosef? Ada yang bahasa Indonesia, Yosef? Ada yang pakai teks bahasa Indonesia? Oke, tidak apa-apa. Coba itu ya. Coba. Loh, mana, Sep? Kok hilang? Pengacara Kenapa, Filipus? Maaf ya, maaf. Ya, Yosef, Filipus gimana?
Ada banyak. Luigi Giglio ini buat film banyak. Ya udah. Ayat ini dulu ya. Ayat 4 sebentar. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Artinya dahsyat langit itu. Ruang angkasa. Apa itu? Jagat raya ini. Terus pemazmur berkata, apakah manusia? Siapakah manusia ini? Sehingga engkau mengingatnya. Siapa anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Coba pakai terjemahan lain. Filipus ayat ini. Wih. Psalm 48 come to life, but look down at verse 7. It says, praise the Lord from the earth, you great sea creatures. Oke. Lihat filmnya dulu dah. Oke ya. Filipus keluar dulu. Maaf. Filipus keluar dulu. Lihat filmnya ini. Ya itu betul Yosef. Yang ada kata tentang bumi kecil sekali. Mana Sep? Ya. Nah ini ada bahasa Indonesianya toh? Ada bahasa Indonesianya. Terus, ya, ini Chris Tomlin. Oh terus Yosef, terus, ya langsung ke belakang lagi terus. Terus, ya, oke. Nah mulai sini ya. Ada suara Yosef? Yuk nonton film sebentar. Oke. Ya, kita kan bicara tentang ilmu pengetahuan malam ini. Anda bisa menghitungnya atau Anda bisa melaju dengan kecepatan 186 atau 31 juta tahun. Nah, ini hal kedua yang menakjubkan, ya. Ada suara, Sep? Ya. Adalah galaksi. Dalam galaksi ada 300 miliar bintang. Bayangkan 300 miliar bintang. Dan itu hanya satu dari ratusan miliar galaksi lainnya. Oke? Terus, hal ini mengingatkan kita malam ini bahwa Tuhan yang kita sembah sangat besar. Ya, lebih besar dari yang dapat kita impikan. Lebih besar dari imajinasi terliar kita. Kita kan melihat ke dalam whirlpool galaksi, putaran galaksi kita ini, ya. Teleskop Hubble mengitari bumi sekitar 360 mil di atas bumi jauhnya. Mengambil foto-foto yang luar biasa dari galaksi-galaksi dan fenomena kosmos lainnya. Teleskop ini mengambil foto bagian tengah dari galaksi. Di situ terdapat lubang hitam. Kita belum pernah melihatnya sebelum Hubble ya menemukan. Saya menemukan di website NASA. Ya, inilah yang ditangkap oleh Hubble. Ya, dari jarak 31 juta. 31 miliar tahun cahaya. Mereka mendapatkan gambar ini. Oke. Dan ini sungguh mencengangkan. Ada gambar salib, saudara. Haleluya. Ternyata di putaran galaksi itu ada gambar salib. Ada jejak Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Kemanapun kita mengenang. Malam ini kita akan mulai dengan kebesaran dan kemegahan Tuhan lagi. Terus kita akan melakukan itu dengan mempelajari 4 bintang saja. Yang pertama sangat mudah karena ada 1 bintang di tata surya kita, yaitu matahari. Ya. Yaitu bintang kita sendiri. Ini dia foto dari bintang kita. Ini matahari. Oke. Panasnya 5.500 Celcius, derajat Celcius. Tapi yang ingin Anda lihat, jaraknya 150 juta kilometer. Ya, itu dari bumi. Cahaya dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Hanya membutuhkan 8 menit untuk menempuh jarak 93 juta mil untuk mencapai kita di bumi. Perhatikan ukurannya. Matahari kira-kira 1 juta kali lebih besar ya dari bumi. Dan itu penting. Ya, dengarkan kata-katanya oleh firman Tuhan. Ini Mazmur 33. Langit telah dijadikan, Tuhan tidak bergerak sedikit pun. Ketika dia menjadi ya oleh firman, lalu dia melanjutkan segala tentaranya bintang-bintang oleh nafas dari mulutnya. Matahari itu begitu intens, serius. Kita tidak bisa melihat lebih dekat dari jarak 93 juta mil. Jarak kita sekarang ya
memberikan nafas pada bintang-bintang itu. Sungguh gila untuk ini. Satu ini, oke. Jika bumi seukuran bola golf, nah ini mulai. Matahari akan berdiameter 4,5 meter. Sepertinya belum ada yang mengerti. Saya akan coba cara lain. Nah ini, ya, dia ambil bola golf itu, saudara. Ya, bola golf ini menggambarkan bumi. Ya, bola golf itu kecil, lebih besar dari onde-onde. Ya, dan jika sudah anggukkan kepala Anda, supaya saya tahu Anda menemukan diri Anda di bumi. Nah sekarang kalau bumi sebesar bola golf, kita itu di mana? Manusia itu 8 miliar sekarang ini yang ada di bumi. Nah, ini perspektif untuk kita semua. Itu dia lari. Nah, matahari segede itu, bumi cuma sekecil itu. Ya, di tangan. Matahari besar sekali. Terus, kita bisa memasukkan 960.000 bumi ke dalam matahari. Catat. Jadi bumi itu kalau diukur, matahari itu kalau diukur dengan bumi kita, matahari bisa memuat 960 juta bumi. Dah renungan sendiri. Ya. Kalau satu bola golf itu seperti bis sekolah, nah di Indonesia enggak ada ya. Oke, lanjut. Ya, jadi catat matahari kita itu besarnya 960.000 juta, 960 juta bumi bisa masuk ke dalamnya. Karena bintang kedua ini betul-betul menghancurkan hidup saya. Saya pertama kali mendengar tentang bintang ini waktu saya SMA. Saya salah satu pemimpin diskusi, ya. Sejak itu saya tidak bisa bicara dengan Tuhan selamanya. Karena terlalu ajaib. Namanya Betelgeuse, ya. Atau Betelgeuse. Saya akan menggunakan Betelgeuse. Dan Betelgeuse sangat luar biasa. Ini dia langit di malam hari. Memang kelihatannya tidak begitu jelas. Tapi jaraknya 427 tahun cahaya. Berarti dengan 5,88 triliun mil kita dari saat ini. Oke? Tuhan terima kasih kami belajar. Diperbesar dengan teleskop Hubble. Ya. Anda bisa menangkap ya Betelgeuse. Anda siap? Halo? Wih, keren ini saudara. Maaf ya, yang di audio. Ukuran Anda siap? Kita siap nggak? Karena kita akan shock melihat ini. Ya, oh ternyata kita nggak akan siap. Ukurannya 2 kali lipat dari orbit bumi mengelilingi matahari. Terus, ayo semuanya lihat. Gila banget katanya. Jika bumi adalah bola golf, Betelgeuse akan setara dengan 6 kali Empire State Building. Itu gedung tertinggi di New York. Ditumpuk, ya, oke. Pernahkah Anda melihat Empire State Building? Itu dia. Tinggi ya. Ya. Terus, ambil bola golf, beli tiket pesawat dan pergi ke New York. Dan Anda akan ke tengah kota. Taruh bola golf Anda di jalan. Nah itu ya. Di depan gedung Empire State Building. Tidak perlu khawatir digila-gila. Enggak ya. Di New York ada yang peduli. Anda kan ke seberang jalan. Ya. Menjauhi gedung itu tingginya. Dan bayangkan ada 5 lagi Empire State Building. Jadi 5 kali. Itu Betelgeuse sejauh itu. Dan bumi entah di mana sekarang. Karena terlalu kecil. Terus. Ini kan diurapi Tuhan untuk bisa menulis ini ya. Anda bisa memasukkan 262 triliun bumi ke dalam Betelgeuse. Wih, 262 triliun bumi itu planet bintang yang dekat dengan kita. Jumlah itu cukup untuk memenuhi satu stadium seukuran GBK. GBK itu Gelora Bung Karno. 3.000 kali. Oke, itu Betelgeuse atau Betelgeuse. Planet ini, kita akan lihat nanti, dia akan tunjukkan filmnya. Waktu saya mendengar itu di masa remaja saya, itu menghancurkan saya saat itu. Karena kebanyakan doa saya saat itu isinya menasihati Tuhan, mengoreksi Tuhan, memberikan ide untuk Tuhan, menggambarkan diagram untuk Tuhan. Nah ini masih banyak konsep doa yang salah. Mengevaluasi halal, mengkonseling Tuhan, keren ya. Bisa lebih besar lagi. Bintang yang ketiga itu bernama Mu Cepai. Ya.
Ini dia di langit malam, bintang emas di sebelah kiri. Kita punya gambar yang lebih besar, jaraknya sekitar 30.000 tahun cahaya. Saya hanya ingin memperlihatkan bintang ini di antara bintang-bintang lainnya. Supaya Anda tahu bahwa bintang-bintang bukan hanya twinkle-twinkle, kelip-kelip, ya. How wonder what you are. Saya katakan bahwa bintang-bintang ini intens, besar, masif, dan ganas. Wih. Luar biasa. Bintang itu dulu dikenal sebagai Herschel Garnet Star. Jika bumi adalah sebuah bola golf, ya, Mujibaya akan setara dengan lebarnya 2 Golden Gate Bridge, ya, jembatan di San Francisco. Sepertinya Anda perlu pergi dari New York ke West Coast, New York ke daerah California. Maaf, dia karena orang Amerika, dia pakai Amerika, pergi ke San Francisco dengan keluarga dan bola golfmu, ya. Taruh bola golfmu di ujung Golden Gate Bridge, taruh bola golf di ujungnya Golden Gate, jembatan Golden Gate, pergi ke seberang jembatan itu atau ke Oakland, ya. Lalu kalikan jembatan Golden Gate menjadi 2 di imajinasi Anda. Telusuri kedua jembatan itu ke titik awal. Dan temukan bola golfmu di situ. Ya nggak bisa. Ya, itulah bumi. Dan entah di mana engkau di dalamnya. Kalau bumi nggak kelihatan, terus kita ini di mana? Itu hanya salah satu bintang. Bintang itu begitu besar. Anda bisa memasukkan 2 kuadriliun bumi di dalamnya. Haleluya. Terima kasih banyak. Kemana saja Anda dari tadi? Karena kita bingung, saudara. Ayo, setelah ini akan ditunjukkan fotonya, ya, segede apa. Kita belum membicarakan kuadriliun, bukan triliun, tapi kuadriliun. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya tidak mengerti hutang nasional Amerika atau angka yang lebih besar. Oke, ini urusan Amerika. Ayo, habis ini kita akan melihat. Ya, oke. Tapi Anda perlu mengerti kuadriliun karena bintang ini sungguh gila besarnya. Semua orang mengerti satuan juta di sini, betul? Satuan juta nolnya 6. Oke. 1 miliar adalah 1.000 juta. 1 triliun, 1 kuadriliun adalah 1.000 triliun. Nah, hitung sendirilah. Ini perspektifnya dan ini mengubah hidup saya, betul. 1 juta detik yang lalu. Maka itu saudara, setelah saya lihat film ini, konsep saya tentang Tuhan makin berubah. Keren kan? Ini menghemat waktu kalian menghitung dengan kalkulator waktu Anda pulang nanti. 1 miliar detik yang lalu. Terus, ya. Wow. Kalau tadi 12 hari yang lalu, ini pasti sekitar September. Oke, ini waktu film ini dibuat. Bagaimana kalau 29 tahun yang lalu? Jaraknya, waktunya. Oke. Ya, warga binaan sabar dulu ya, supaya saudara nggak bingung. Tapi kita lihat, karena langit buatan jarimu itu kan. Oke, tunggu, nanti akan keluar filmnya. Ayo, yang suka belajar ilmu pengetahuan. Jadi 90 juta, 807 juta tahun yang lalu, itu sama dengan 1 detiknya kuadriliun. Dan Mujibaya sangat besar. Anda bisa menaruh 2,7 kuadriliun bumi ke dalam 1 bintang ini. Dan ini bahkan bukan bintang terbesar yang kita temukan. Ada lagi. Saya cinta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memperkenalkan kita bintang terbesar yang pernah ditemukan. Wih, bintang ini bernama, Anda siap? Canis Majoris. Itu nama keren untuk bintang terbesar. Nah, sekarang lihat. Ini ruang angkasa jagat raya. Dan memang bintang ini, Canis Majoris itu induknya segala bintang. Bintang itu adalah cahaya ungu kecil yang di layar ini. Saudara nangkap ya, layar itu ada bintang ungu. Karena jika bumi adalah sebuah bola golf, Canis Majoris akan menjadi setinggi Gunung Everest.
Ya, puncak tertinggi di dunia. Lihat itu Gunung Everest, tingginya berapa meter itu ya? 1000 meter. Oke, saya nggak kelihatan. Terima kasih Anda baru saja menghemat tiket pesawat dari California ke Kathmandu, Nepal. Oke. Hampir 10 km di atas permukaan laut. Itu tingginya Gunung Everest. Titik tertinggi di planet ini. Saya tantang Anda untuk pergi ke puncak Everest. Keluarkan bola golfmu dari jaketmu. Di puncak Everest. Ya, hampir 10 km dari permukaan laut. Anda bisa masukkan 7 kuadriliun bumi ke dalam Canis Majoris. Oh Tuhan, ajaib Engkau. Oh, Jambi harus keluar, Tuhan memberkati. Ya. Nah, Texas itu negara bagian terbesar di Amerika. Ya. Kalau diisi semuanya dengan tinggi 22 cm, Anda bisa melihat di bola golf yang mana? Hilang kita. Oke. Terus, sabar dulu. Mungkin Anda bisa membantu. Ini benar-benar buat saya tercengang. Nah, itu Merkuri, ya. Tahu? Lalu Mars. Oke. Setelah Mars, Merkuri, Mars. Venus itu besar juga. Oke. Setelah Venus, nah ini bumi. Ini bumi. Ya. Tempat kita tinggal. Setelah bumi, lihat, ada Neptunus. Jauh lebih besar. Setelah Neptunus, datang Saturnus. Setelah Saturnus, itu Jupiter. Wih, Tuhan ajaib Engkau. Ya, Jupiter. Setelah Jupiter, baru matahari. Oke, gede ya matahari ya, pelan-pelan. Udah. Nah, ternyata setelah matahari bumi sudah hilang, nggak kelihatan. Ya, bumi saja kecil. Nah, ini namanya Sirius, warna putih. Sedikit promosi untuk radio satelit. Setelah Sirius, saudara, maka ada Pollux, ya. Segede itu bumi saya hilang nggak tahu. Tapi ada lagi setelah Pollux. Lalu Arcturus. Lihat tuh, Pollux sebesar itu hilang. Ada bintang lagi namanya Rigel. Betul-betul saya hancur melihat ini. Betul saudara. Setelah Rigel ada yang lebih gede lagi. Betelgeuse tadi ini. Woi, sudah bumi nggak kelihatan. Setelah Betelgeuse ada Antares. Setelah Antares ada lagi. Haleluya. Apa itu setelah Antares? Bintang ketiga ini Mucipai. Setelah itu Wecipai. Ya sepupunya istilah dia. Setelah itu saudara. Ini dia. Canis Majoris tadi. Ya. Nah, sekarang ditunjukkan buminya di mana. Dan tahukah bahwa Anda tidak bisa ke atas sini dengan spidol? Dan membuat titik di layar yang dapat menggambarkan matahari kita. Matahari kita aja hilang, saudara. Dibandingkan Anda tidak bisa lakukan. Ketika Anda melihat planet-planet ini, kita hanya bisa menaruh sebuah anak panah, ya, di sebelah matahari, di sini letaknya. Nah, nggak tahu di mana itu ya. Wih, luar biasa, saudara. Hilang betul-betul. Ya, saya ada sebuah perasaan dikecilkan yang datang. Oh Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Nah, inilah bumi tata surya ruang angkasa kita.
Waduh, mau bilang apa kita melihat keadaan kita saat ini? Kecil sekali, nggak ada artinya. Oke, udah, tolong keluar dulu ya dari film ini. Nanti sisanya kita lanjutkan sendiri. Kalau saudara sempat bisa cari di internet, di Google ya. Mudah-mudahan semua kita jelas. Oke, bagi saudara yang masih belum nangkep tentang apa tadi. Jadi ada teleskop ya namanya Hubble. Dan teleskop itu bisa memfoto sebagian besar jagat raya ini. Nah, di foto itu ternyata bumi ini sudah nggak kelihatan. Karena ada planet-planet sebesar itu. Terima kasih Pak Pendeta Jeffrey. Yesaya 40 ayat 15. Memang. Papa mau sampaikan itu Jeff. Terima kasih kamu dahulu. Nah, kalau pemazmur di pasal 8 nulis. Apabila aku melihat langitmu buatan jarimu. Kita ini siapa? Nggak ada artinya, saudara. Tetapi Papa memperhitungkan hidup kita. Terima kasih, lihat ini. Apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Saudara, perhatikan. Saya pertama belajar ayat ini, saya itu agak aneh. Loh, karena kalau ada kata manusia, tidak boleh pakai kata apakah. Betul? Karena manusia itu pribadi. Harusnya dipakai kata siapakah manusia. Sehingga Bapa di surga mengingat kita. Tapi ini pakai apakah. Maaf, ayat juga. Apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Apa ada anak manusia sehingga engkau memperhatikannya. Lihat terjemahan lama. Apa gerangan manusia? BIS. Apakah manusia itu? Sehingga kau ingat dia. MELT. Nah, ini baru pakai kata siapakah manusia? Selber pakai kata apakah manusia? AVB apakah manusia? Saudara tahu kalimat ya boleh yang lanjut VMD? Aku heran. Mengapa manusia sangat penting bagimu? Wih, terjemahan ini bagus. Aku heran. Saudara kalau tadi kita melihat film, fakta di luar bumi kita, di luar matahari kita, ada planet bintang-bintang yang gede-gede seperti itu. Sampai matahari pun hilang. Maka itu aku heran pemazmur menulis. Mengapa manusia sangat penting bagimu? Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu warga binaan dan siapapun kita. Senajis apa kita, sehancur apa, sejahat apa, dosa kita, perbuatan kita. Biarlah hari ini semua kita mulai menyadari. Ternyata Papa memperhitungkan keadaan kita. Terima kasih, belum selesai. Mengapa engkau mengingatnya? Mengapa engkau sangat peduli terhadap manusia? Mengapa engkau memperhatikannya? Terima kasih terjemahan ini. FAYH. Coba lihat FAYH. Wih, luar biasa. Aku tidak habis mengerti. Aku tidak habis mengerti. Mengapa engkau memperhatikan manusia yang kecil dan tidak berarti ini? Nggak ngerti. Wih. Iya Wika, 960 juta lebih. Wih. Bayangkan Papa kita itu. Terima kasih Papa. Wih. Hebat. Coba bahasa Jawanya Filipus. Yang baru ya. Bahasa Jawanya coba. Oke. Ya linknya ya nanti di YouTube. Manungsa punika punapa to? Dene paduka engeti. Punapa to anangking manungsa punika? Dene paduka gali. Artinya enggak ada apa-apanya kita.
Ada komen dari Pak Simanung Khalid. Semiskin dan selemah itulah kita di hadapan Papa. Tapi kita begitu besar. Bapak kita begitu besar kasihnya atas kita. Luar biasa. Betul. Maka itu saudara. Kalau sampai ada yang menghina kita. Ada yang menjati kita, mengejek kita, merendahkan kita. Hari ini bangkit. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan itu ngapain kita? Belum selesai. Tuhan ngapain kita? Lihat ayat yang ke-6. Lin, masih ingat yang Papa ngomong? Apapun yang orang ngomong tentang kamu di Facebook, jangan diperhatikan. Lebih baik kita belajar percaya apa yang Papa ngomong tentang kita. Oke? Tuhan mengurapi Bu Niken nanti untuk menulis meringkas ini. Nah, lihat ini ayat 5. Namun, terima kasih. Engkau telah membuat manusia ini hampir sama seperti Tuhan. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Namun, engkau telah menjadikan manusia yang hancur ini sedikit lebih rendah dari Tuhan. Dan memahkotanya dengan kemuliaan serta kehormatan. Terus terjemahan lama. Mazmur 8 ayat 6. Maka engkau telah menjadikan manusia itu sedikit lebih rendah daripada segala malaikat. Dan engkau memahkotai manusia dengan kemuliaan dan dengan hormat. PS. Tetapi kau angkat kami manusia ini hampir setara dengan Tuhan. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Langsung VMD-nya, Filipus. Langsung. Inilah manusia, saudara. Mau khawatir apa atas hidup ini? Engkau telah menciptakan manusia hampir seperti dewa. Dan memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke. Ya, KSKK. Namun dia telah kau buat sedikit lebih rendah. Dari malaikat-malaikat. Engkau telah memangkotai dengan kemuliaan dan hormat. FAY-nya. Itu loh manusia. Begitu berharganya. Sekalipun demikian, engkau telah membuat manusia hanya sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Dan memangkotai dia dengan kemuliaan dan kehormatan. Wih, sahabat saya, Ibu Pendeta Yeni Loren. Betul ya, puji Tuhan ya. Tuhan itu menghargai kita luar biasa seperti ini. Makasih Bu Pendeta Yeni, kau dan senang bisa ikut belajar. Itulah kita. Yang enggak mandi bau, enggak sikat gigi lebih bau, tapi yang bau-bau kayak kita begini dihargai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak. Ayo bangkit anak-anak Tuhan. Lagi sekali semua anak-anak saya, semua warga binaan bangkit. Walaupun posisi saudara di dalam tempat yang enggak disukai semua orang. Tapi mendengar firman ini bangkitkan semangat saudara. Tuhan menghargai semua kita sehebat itu. Oh, luar biasa. Kita lihat Yesaya 40 ayat 15. Betul, dari Medan. Setelah mendengar pelajaran ini, gak ada yang bisa kita sombongkan sedikit pun. Betul. Kecil. Kalau cuma kecil masih bisa dilihat. Tapi setelah kita lihat film tadi. Bumi yang sebesar ini. Ternyata dibandingkan dengan bintang-bintang planet-planet yang lain. Hilang kita. Sesungguhnya bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lu saudara. Adalah seperti setitik air dalam timba. Bagus. Saudara tahu nggak bedanya setetes dan setitik? Ayo, mana lebih banyak setetes atau setitik? Ya jelas setetes. Bangsa-bangsa. Saya sebut aja 4 bangsa besar. 1 India. Hampir 2 miliar. 1 Tiongkok. Kurang lebih 1,5 miliar. Lalu Amerika 300 juta sekian. Lalu Indonesia
270 sekian juta. Nah sekarang saudara jumlahkan 4 bangsa ini saja. Belum bangsa-bangsa yang lain. Brasil kira-kira 230 juta. Dan baru yang lain-lain. Nah kalau bangsa-bangsa di hadapan Papa kita, itu cuma seperti setitik air dalam timba. Lah kita seberapanya dari titik itu hilang. Dan bangsa-bangsa dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Saudara tahu bedanya debu dengan pasir? Mana lebih besar? Ya pasir. Kalau 8 miliar manusia itu cuma setitik air, dan 8 miliar manusia cuma sebutir debu, lah kita ini di mana? Sebesar apa? Oh Tuhan, model begini kita disayangi, dicintai, dihargai. Cuma bisa menangis, saudara. Orang kurang ajar kayak kita, bejat kayak kita, dianggap seperti itu. Sesungguhnya, nah sekarang setelah bangsa-bangsa, Papa bilang, sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Betul, ini yang dari Jogja. Setelah mendengar perjanjian ini saya nangis. Iya, nangis saudara. Siapa kita? Terima kasih Bapak. Ayat ini. Sesungguhnya bangsa-bangsa seperti setitik air dalam ember. Dan diperhitungkan seperti debu dalam timbangan. Lihatlah. Yahweh mengangkat pulau-pulau seperti debu halus. Iya, ditutupin hilang semua. Enggak tahu. Betul sekali. BS. Bagi Yahweh, bangsa-bangsa seperti setetes air dalam timba. Seperti sebutir debu pada neraca. Pulau-pulau sama ringannya dengan abu halus. Lihatlah, bangsa-bangsa seperti setetes. Ini pakai kata setetes air pada timba. Oke. Terus VMD. Lihat itu. Luar biasa ini. VMD. Lihatlah. Semua bangsa di dunia. Selamat siang, selamat beribadah. Ya, Mamuju keluar ya. Kok nggak bisa manusia sadar akan ciptaan? Nanti saya baca. Lihatlah, semua bangsa di dunia seperti setitik air dalam timba. Jika Yahweh mengambil semua bangsa yang jauh dan memasukkannya ke dalam timbangannya, mereka mungkin seperti debu kecil atau debu halus. Ya, KSKK. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Atau seperti sebutir debu di atas timbangan. Pulau-pulau tidak lebih berat dari debu. FIH. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesungguhnya semua bangsa di dunia seperti setitik air di dalam ember. Titik, bukan tetes. Atau sebutir debu dalam neraca. Dan pulau-pulau seperti debu halus semata-mata. Coba bahasa Jawanya ya, yang 94. Ayo jangan sombong saudara, jangan sombong. Para bangsa iku sanyatane kaya dene banyu sak tetes kang ana ing timba. Tuwin kaanggep kaya dene bleduk saelas kang ana ing terayu. Pulau-pulau iku sanyatane bobote mung kaya awalus. Bagaimana kita bisa membiarkan setan untuk menang? Betul, ini ada komen dari anak saya Gus. Hebatnya manusia zaman kuno, mereka tahu bisa seperti itu. Betul. Ayo hari ini kita bangkit semangat menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Jangan mau ditipu oleh iblis. Ayo,
Yang suka membuli, bertobat. Yang dibuli, jangan terima kata-kata ejekan. Kata-kata yang merendahkan itu. Ayo, ini ilustrasi ya. Saudara punya uang, nilai terbesar mata uang Indonesia kan 100.000. Ya, misalnya. Tiba-tiba tanpa sengaja, uang itu lagi saudara pegang, terus terbang ke bawah angin, masuk ke selokan yang kotor. Pasti kita ambil lah ya. Nggak mungkin, biarinlah, kotor nanti. Pasti diambil toh walaupun kotor. Karena bisa dicuci. Nah pertanyaan saya, kalau kita belanjakan, orang ini harus keluar, Tuhan memberkati. Kalau uang yang 100.000 terbang ke bawah angin, masuk ke dalam selokan yang kotor. Atau tanpa sengaja, ya. Makasih Muara Enim, Tuhan memberkati. Masuk, ya, ke kotoran sapi. Masuk ke septic tank, ya, WC, masuk. Saya tanya, setelah kita bersihkan, dicuci, masih laku nggak untuk belanja? Apakah uang 100.000 yang tanpa sengaja masuk ke dalam selokan, masuk ke dalam WC, ya kena kotoran orang, kena kotoran sapi, nilainya turun tinggal 75.000? Enggak, dia tetap 100.000. Enggak berkurang nilainya. Nah seperti itu hidup manusia. Hebat para manusia penyembah Yahweh pada masa dulu. Tanpa teknologi mereka bisa tahu betapa kecilnya manusia. Hanya karena manusia tahu betapa besarnya Yahweh yang mereka sembah. Amin. Betul sekali itu. Ayo mulai hari ini saudara. Bangkit ya. Ayo bangkit. Siapapun keadaannya. Bagaimanapun keadaan kita. Ya. Kita sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita bertobat Tuhan pulihkan. Tuhan angkat. Dan dia hargai kita sehebat itu. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Bagian terakhir masih Yesaya pasal 40. Kita akan melihat ayat yang berikut. Ya, Yesaya pasal 40. Oke. Yesaya 40 tadi ayat 15. Sekarang kita lihat ayat 17. Ya, ayat 17. Yesaya 40 ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggap nyampah dan sia-sia saja. Semua bangsa seperti bukan apa-apa di hadapannya. Semua bangsa, saudara. Bukan manusia semua. Yang 8 miliar lebih sekarang hidup ini. Mereka dianggap seperti gampaan dan tidak berarti. Ya kok dibandingkan tadi yang kita sudah lihat ciptaannya. BS. Semua bangsa tidak berarti baginya. Oh Pangkal Pinang harus keluar, Tuhan memberkati. Semua bangsa tidak berarti baginya. Seolah-olah tidak ada di hadapannya. Betul. Semua bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Bukan cuma kecil. Saudara. Kalau kita bilang kecil, itu masih ada. Tapi ini gak ada. Karena nothing, istilah begitu. Oh Pontianak, ya Rutan kelas 2, Tuhan berkati. Hilang, semua gak ada artinya. Maka yuk kita bangkit hari ini. Karena Papa menghargai kita luar biasa. Apalagi yang merencanakan mau bunuh diri. Jangan mati saudara. Ingat berapa kali saya masih berkata. Bakso masih enak. Rujak cingur masih enak. Jangan pengen mati sayang. Hargai apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Dia mengangkat kita. Ya, ada yang tanya, bagaimana dengan orang yang kena skizofrenia? Ya, bisa bangkit. Lapas Metro keluar, Tuhan memberkati.
Nah, schizofrenia itu penyakit setan buat akhir zaman. Ada suara-suara sehingga orang itu pengen mati, nggak berdaya, bingung, nggak bisa tidur. Nah, Pak Galingging sampaikan firman ini. Terus kuatkan dia, kamu tuh berharga, jangan putus asa, masih ada pertolongan. Woi Sam, Opa senang sekali kamu ada Sam. Ya betul ya, ayo mulai hari ini kita bangkit. Tolong semua, ya tidak usah mati, karena jadwal juga akan datang, amin. Oke ya, jadi hari ini kita bersyukur dengan tema yang terpilih oleh Pak Filipus. Ternyata siapapun kita, sehancur apa, senajis apa, sekotor apa, serusak apa, kalau kita bertobat, pemulihan terjadi. Karena Papa di surga menghargai kita sehebat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ayo kita menjadi orang-orang yang sadar pengampunan dari Tuhan Yesus itu memulihkan kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya.